Welcome back to Senpai Channel. Kita akan melanjutkan pembahasan mengenai PPh pasal 21 dan kita akan membahas tentang siapakah yang memotong PPh pasal 21. Yang pertama, kita ingat kembali definisi mengenai PPh pasal 21 yaitu pemotongan atas penghasilan ya dalam bentuk apapun yang diterima oleh orang pribadi dalam negeri. Nah, itu adalah definisi yang secara lisan atau secara mudah untuk bisa dipahami. Nah, kemudian karena di sana ada pemotongan ya kan, maka perlu diketahui siapakah pemotong PPh pasal 21. Yang pertama adalah pemberi kerja nih ya. Pemberi kerja yang membayar gaji, upah, honorarium, tunjangan, dan pembayaran lain sebagai imbalan sehubungan dengan pekerjaan yang dilakukan oleh pegawai atau bukan pegawai. Nah, siapakah pemberi kerja itu? Pemberi kerja itu bisa orang pribadi, bisa badan, bisa cabang atau perwakilan atau unit lain yang melakukan pembayaran atas gaji, upah, honorarium, tunjangan, atau pembayaran lainnya seperti bonus, time, gratifikasi. Baik itu diberikan kepada pegawai dan bukan pegawai. Kita akan berikan contoh sebenarnya apakah dia itu pemotong atau bukan ya. Yang pertama contohnya CV Kokohjaya adalah perusahaan yang bergerak di bidang jasa konstruksi. Nah, ini kalau jasa konstruksi biasanya final nih ya. Kemudian CV Kokohjaya memiliki 4 orang pegawai tetap yang gajinya dibayar bulanan. Ini pegawai tetap dan gajinya dibayar bulanan. Pertanyaan mengenai ini adalah apakah CV Kokohjaya ini merupakan pemotong PPh pasal 21? Ya, jawabannya adalah benar. Kemudian contoh yang lainnya, Heru Setiawan adalah seorang PNS, menyewa jasa notaris saudara Dewi Papa untuk mengurus sertifikat tanah yang dibelinya. Biaya notaris yang dikeluarkan Heru Setiawan adalah 8 juta rupiah. Apakah Heru Setiawan yang seorang PNS itu ya merupakan pemotong PPh pasal 21? Iya. Jawabannya tidak. Kenapa? Karena Heru Setiawan ini hanya seorang PNS dan dia tidak melakukan pekerjaan bebas ataupun melakukan kegiatan usaha. Dan apa yang dibayarkan Heru Setiawan kepada notaris ini merupakan pembayaran atas jasa yang diterima oleh saudara Dewi Papa. Dan Dewi Papa ini merupakan orang pribadi yang melakukan kegiatan usaha atau pekerjaan bebas. Sehingga di sana dalam hal ini kita melihat dari sisi Heru Setiawannya saja yang merupakan seorang PNS dan di sini tidak ada keterangan lain, berarti dia hanya seorang PNS. Dia tidak melakukan kegiatan usaha atau pekerjaan bebas sehingga Heru Setiawan bukan pemotong PPh pasal 21. Nah, pemotong yang kedua adalah bendahara pemerintah yang membayar gaji, upah, honorarium, tunjangan, dan pembayaran lain sehubungan dengan pekerjaan, jasa, atau kegiatan. Bendahara pemerintah ini termasuk juga bendahara pusat dan bendahara pemerintah daerah. Contoh yang bisa kita ambil adalah, ini hanya contoh saja ya. Terdapat 6 orang office boy dan cleaning service yang bekerja pada KPP Pratama Jakarta Setiabudi 2. Kopi dan jazz tersebut disediakan oleh PT Kerjasama sesuai dengan perjanjian antara KPP Pratama Jakarta Setiabudi 2 dan PT Kerjasama. OB dan CS mendapatkan gaji di setiap bulannya sebesar 2.500.000. Ya, ini hanya contoh saja. Kita tidak melihat peraturan-peraturan yang lainnya. Nah, apakah KPP Pratama Jakarta Setiabudi 2 atau PT Kerjasama yang merupakan pemotong PPh pasal 21? Ya, siapa pemotongnya? Ya. Ini tergantung dari
bagaimana posisi dari kerjasama itu sendiri. Maaf, bagaimana posisi kontrak dari KPP Pratama Jakarta Setiabudi II dan PT Kerjasama. KPP Pratama Setiabudi II itu bisa menjadi pemotong PPh pasal 21 dalam kontrak tersebut menyebutkan bahwa PT Kerjasama hanya menyediakan tenaga kerja. Hanya menyediakan kontraknya adalah kontrak jasa penyedia tenaga kerja. Maka nanti tenaga kerjanya itu dibayar langsung oleh KPP Pratama Jakarta Setiabudi II dan KPP Pratama Jakarta Setiabudi II memberikan fee kepada PT Kerjasama. Maka di sana KPP Pratama Jakarta Setiabudi II dia menjadi pemotong PPh pasal 21 bagi OP dan CS. Alternatif yang kedua, bahwa PT Kerjasama ini ya kan perjanjian dengan KPP Pratama adalah jasa tenaga kerja, jasa kebersihan dan jasa kerapihan serta jasa lainnya. Maka PT Kerjasama nanti memberikan jasanya. Nah, adapun status dari OB dan CS itu adalah karyawan dari PT Kerjasama. Nah, di sana sebenarnya yang bertransaksi adalah KPP Pratama Jakarta Setiabudi II dan PT Kerjasama. Adapun OBCS itu adalah hanya sebagai karyawan dari PT Kerjasama. Di sini ada dua hal. Atas pembayaran KPP Pratama kepada PT Kerjasama itu nanti berarti kan jasa yang diberikan. Berarti PPh pasal 23. Dan atas PT Kerjasama ini ya yang kemudian membayarkan gaji kepada karyawan yaitu CS, OB dan CS ini, maka di sana dipotong PPh pasal 21 dan PT Kerjasama menjadi pemotong PPh pasal 21. Jadi tergantung ini ya sudut pandangnya ya, bagaimana sebenarnya keadaan yang sebenarnya begitu. Kemudian contoh yang lainnya, paguyuban pegawai DJP memberikan THR kepada OB dan CS. Uang THR tersebut berasal dari pemotongan IPK setiap pegawai. Nah, masing-masing OB dan CS menerima THR sebesar 1,5 juta rupiah serta mukena atau sarung. Di sini apakah paguyuban ini merupakan pemotong PPh pasal 21? Jawabannya, it depends. It depends. Depends on what? Pertama, paguyuban pegawai ini kan kita melihatnya dia sebagai kumpulan orang, ya kan? Kalau misalnya kita melihat sebagai kumpulan orang, maka dia seharusnya masuk dalam kategori badan yang memberikan santunan. Kumpulan kan definisi badan kan kumpulan orang atau modal dan seterusnya ya kan. Nah, ini kan memberikan santunan. Maka bisa jadi atas sumbangan tersebut itu bisa terutang PPh pasal 21. Atau paguyuban itu sebenarnya tidak ada bentuknya. Nah, yang kedua ini ya. Paguyuban nggak ada bentuknya, dia sebenarnya hanya pegawai ya kan. Pegawai yang kebetulan ada yang mengkolek begitulah ya. Ada yang mengkoordinir lah gitu yang diberikan kepada kemudian CS dan OB. Nah, di sini berarti kan sebenarnya kan pegawai-pegawai itu kan yang sebenarnya yang sendiri-sendiri kemudian secara berjamaah mereka memberikan santunan. Maka di sana tidak sebagai paguyuban atau sebagai pribadi-pribadi itu, maka dia bukan sebagai pemotong PPh pasal 21. Kemudian atas uang yang diterima oleh CS sama OB bagaimana? Itu merupakan penghasilan tentunya. Begitu ya. Jadi selalu kita mencoba untuk membuka kemungkinan-kemungkinan yang ada. Jawabannya dalam perpajakan itu seringkali adalah it depends on the condition surrounding around ya kan. Tergantung dari kondisi-kondisi yang melingkupinya dan bagaimana sebenarnya keadaan yang sebenarnya itu.
Pemotong PPh pasal 21 ya. Yang ketiga adalah dana pensiun atau badan lain yang membayarkan uang pensiun dan pembayaran lain dengan nama apapun dan dalam rangka ya kan pensiun tadi ya kan, nama juga ada pensiun atau badan lain ya, tentu di sana adalah dalam rangka pembayaran pensiun ya. Badan lain itu apa? Badan lain ya bisa bisa menjadi bisa jadi ya badan penyelenggara jaminan sosial tenaga kerja. Di sini kalau misalnya di Indonesia ya saat ini adalah BPJS TK ya kan, yang membayarkan pembayaran pensiun ataupun pembayaran lainnya dalam rangka pensiun. Kalau dana pensiun yang seperti apa? Ya dana pensiun itu ya taspen misalnya, tabungan simpanan pensiun, atau Asabri juga bisa memberikan dana pensiun dan lain sebagainya. Kemudian ini kan kalau dana pensiun kan buat uang pensiun ya. Berupa apa? Berupa tunjangan-tunjangan, baik yang dibayarkan secara berkala ataupun tidak, yang dibayarkan kepada penerima pensiun, penerima tunjangan hari tua, dan penerima tabungan hari raya. Jadi ini bisa dibayarkan secara berkala, bisa per bulan, atau 3 bulan, atau 6 bulan sekali, ataupun tidak, atau bisa dibayarkan secara sekaligus. Nah, ini sebagai contoh ya. Pak Suryo adalah seorang PNS yang pensiun pada tanggal 1 April 2016. Pada saat pensiun, PT Taspen memberikan pesangon atau manfaat pensiun sebesar 250 juta rupiah. Gede ya? Sepertinya nggak seperti ini deh kenyataannya. Tapi ya nggak apa, ini hanya example ya. Nah, apakah PT Taspen merupakan pemotong PPh pasal 21? Iya, betul. Taspen merupakan pemotong PPh pasal 21. Contoh yang lainnya ya, setiap bulan Pak Andi ini yang merupakan pensiunan dari TNI ya, mendapatkan uang pensiun yang dibayarkan oleh PT Asabri melalui rekening di BRI ya, ditransfer ya. Nah, apakah PT Asabri merupakan pemotong PPh pasal 21? Iya, betul. Ini kayak Dora aja. Iya, betul. PT Asabri merupakan pemotong PPh pasal 21. Pemotong PPh pasal 21 yang keempat adalah orang pribadi yang melakukan kegiatan usaha atau pekerjaan bebas ya. Ini orang pribadinya harus di sana melakukan kegiatan usaha atau pekerjaan bebas, seperti misalnya dia punya toko bangunan, atau misal pekerjaan bebas seperti dia seorang dokter yang punya karyawan. Biasanya kalau dokter itu punya praktek sendiri, di depan itu ada pegawainya yang melakukan pendaftaran dan yang membantu dalam proses perawatan pasien ya. Ini kalau dokter yang praktek sendiri ya, misalnya di rumah ataupun di tempat yang lainnya. Atau bisa juga pengacara ya kan, pengacara yang melakukan pekerjaan bebas ya. Orang pribadi yang melakukan pekerjaan bebas atau kegiatan usaha dan badan ya kan, yang membayarkan honorarium, komisi, fee, atau pembayaran lain kepada kepada siapa? Orang pribadi, subjek pajak dalam negeri, termasuk jasa tenaga ahli yang melakukan pekerjaan bebas untuk atau atas nama dirinya sendiri, bukan atas nama persekutuan. Intinya, orang pribadi yang melakukan kegiatan usaha atau pekerjaan bebas dan badan yang membayar honorarium, komisi, fee, atau pembayaran lain kepada orang pribadi subjek pajak dalam negeri, maka itu terutang PPh pasal 21. Dan di sini adalah orang pribadi atau badan tersebut adalah sebagai pemotong PPh pasal 21. Nah, termasuk subjek pajak orang pribadi dalam negeri adalah tenaga ahli yang diberikan kepada tenaga ahli yang melakukan pekerjaan bebas untuk atas nama sendiri. Artinya apa? Tenaga ahli ini sebenarnya bisa juga berkumpul dengan tenaga ahli yang lainnya ya kan. Ini kan dia bisa membentuk misalnya kantor akuntan publik misalnya. Itu kan kalau menjadi KAP maka dia subjek pajaknya badan. Sedangkan ini kalau misalnya atas nama pribadi, atas nama dirinya sendiri, maka ini adalah orang pribadi. Jadi bedanya
orang pribadi atas nama sendiri atau atas nama persekutuan. Kalau persekutuan itu adalah badan berarti. Kemudian untuk yang jika diberikan kepada orang pribadi subjek pajak luar negeri, maka itu adalah PPh pasal 26. Nah, kemudian juga memotong pembayaran atas honorarium, komisi atau fee kepada peserta pendidikan dan pelatihan serta pegawai magang. Jadi kalau misalnya ada mahasiswa tingkat akhir yang magang di suatu perusahaan, ya kan, atau kepada orang pribadi yang melakukan kegiatan usaha atau pekerjaan bebas dan dia diberikan katakanlah uang apa ya namanya ya, uang magang lah atau uang pembinaan lah, tapi dalam rangka magang di sana, ya kan, dalam rangka pelatihan di sana, ya kan, maka itu terutang PPh pasal 21 dan di sana harus dipotong PPh pasal 21-nya. Nah, ini contohnya nih. Hasan, ya kan, adalah seorang pemilik toko bangunan, menyewa jasa KAP Papa, Popo dan rekan untuk membuatkan laporan keuangan. KAP Papa, Popo dan rekan, ya kan, menugaskan saudara Dewi Papa, saudari ya Dewi Papa untuk menangani hal tersebut. Saudari Dewi Papa bekerja dengan tarif 350.000 per jam. Ya. Ini tarif untuk ini ya, membuat laporan keuangan ya, bukan yang lainnya ya. Nah, pertanyaannya adalah apakah Hasan merupakan pemotong PPh pasal 21? Apakah, ya kan? Jawabannya adalah Hasan adalah pemotong PPh. Namun bukan PPh pasal 21. Kenapa? Karena yang dibayarkan adalah KAP. Ya kan, KAP Papa, Popo dan rekannya itu. Di sini Hasan adalah memang benar dia melakukan kegiatan usaha atau pekerjaan bebas. Tapi yang dibayarkan adalah KAP-nya, ya artinya persekutuannya itu. Adapun Dewi ini adalah salah satu karyawan misalnya ya. Dari KAP Papa, Popo atau rekan, atau Dewi juga bisa jadi juga rekanan ya dari KAP, bukan rekanan, termasuk rekan dari KAP ini. Maka di situ tidak, ya kan, Hasan bukan pemotong PPh pasal 21, ya kan, karena yang dibayarkan adalah kepada KAP-nya. Berarti di sana adalah sebenarnya PPh pasal 23. KAP ini kan persekutuan, berarti kan dia badan. Contoh yang berikutnya, Arnita menjadi pegawai magang di Indomaret yang dimiliki oleh pewaralaba CV Raya. Setiap bulan Arnita mendapatkan honor sebesar 1,5 juta. Apakah CV Raya merupakan pemotong PPh pasal 21? Jawabannya iya. Jawabannya iya. Jadi CV Raya merupakan pemotong PPh pasal 21. Clear ya, walaupun Arnita ini hanya sebagai pegawai yang masih magang atau pemagang aja. Bisa jadi anak-anak SMK, ya kan. Anak-anak SMK itu magang di Indomaret atau di mall dan lain sebagainya, dia mendapatkan fee. Maka dia posisinya sebagai magang dan diberikan penghasilan bagi pemagang itu, dan itu terutang PPh pasal 21 dan tentu memberi kerjanya itu adalah sebagai pemotong PPh pasal 21. Pemotong PPh pasal 21 yang kelima adalah penyelenggara kegiatan. Ya, penyelenggara kegiatan yang melakukan pembayaran sehubungan dengan pelaksanaan suatu kegiatan. Ini siapa penyelenggara kegiatan itu? Bisa jadi orang pribadi atau badan, termasuk badan pemerintah, organisasi yang bersifat nasional atau internasional, perkumpulan, dan lembaga lainnya yang memberikan imbalan dengan nama dan dalam bentuk apapun kepada peserta kegiatan. Biasanya ini bisa jadi kegiatannya itu berupa lomba, ya kan, pertandingan gitu kan, pertandingan apapun ya, misalnya lari ataupun olahraga yang lainnya ataupun dan lain sebagainya lah ya, ini kepada peserta kegiatan. Maka di sana adalah terutang PPh pasal 21. Jadi ini penyelenggara kegiatan ya, bisa badan atau bisa orang pribadi.
Kita berikan contoh di sini ya. Misalnya nih, dalam rangka Hari Keuangan, KPP Pratama Bojonegoro mengadakan lomba menyanyi. Ya, pemenang lomba tersebut mendapatkan hadiah sebesar 2 juta rupiah. Apakah KPP Pratama Bojonegoro ini merupakan pemotong PP Pasal 21? Iya, betul. KPP Pratama Bojonegoro merupakan pemotong PPh Pasal 21. Contoh lainnya, ya, dalam rangka memperingati hari ulang tahun kemerdekaan Republik Indonesia, Prudential mengadakan lomba lari pro run ya. Pemenang lomba tersebut mendapatkan hadiah total sebesar 200 juta rupiah. Ini totalnya ya. Kemudian, apakah Prudential ini merupakan pemotong PP Pasal 21? Iya, betul. Jawabannya adalah betul. Prudential merupakan pemotong PP Pasal 21 dan di sana posisinya adalah sebagai penyelenggara kegiatan. Oke, konsep yang bisa diambil dari PP Pasal 21 ini adalah dalam hal ya kan, orang pribadi atau badan memberikan imbalan sehubungan dengan pekerjaan atau kegiatan ya kan atau membayar pensiun, maka dibayarkannya kemudian kepada kepada orang pribadi subjek pajak dalam negeri, maka di sana terutang PPh pasal 21. Dan orang pribadi tersebut itu adalah orang pribadi yang melakukan pekerjaan bebas atau kegiatan usaha. Kalau orang pribadinya itu tidak melakukan kegiatan usaha atau pekerjaan bebas, maka dia bukan pemotong PP Pasal 21. Nah, begitu ya konsep general ya. Jadi bisa pemotongnya bisa orang pribadi atau badan. Namun orang pribadinya harus atau yang termasuk dalam melakukan kegiatan usaha atau pekerjaan bebas. Yang memberikan imbalan dalam bentuk dan nama apapun ya kan kepada siapa? Kepada orang pribadi subjek pajak dalam negeri. Nah, di sana juga ada pemberi kerja yang memberikan imbalan dalam bentuk dan nama apapun kepada orang pribadi. Namun, ya kan, bukan sebagai pemotong PPh Pasal 21 atau PPh Pasal 26. Apa itu? Yakni kantor perwakilan negara asing. Nah, ini contohnya adalah kedutaan besar atau komisariat jenderal konjen gitu ya. Kantor perwakilan negara asing. Atau misalnya bisa juga kantor perwakilan dagang negara mana gitu. Cuman dia atas nama negara ya. Dan ini berlaku asas resiprokal artinya timbal balik ya kan. Kemudian yang kedua adalah organisasi internasional yang tidak termasuk subjek PPh yang ditetapkan oleh Menteri Keuangan. Ini misalnya ini ya, ini contohnya WHO lah ya ini. WHO dengan seluruh organisasi yang di bawahnya. Nanti kita akan lihat listnya organisasi internasional yang bukan subjek subjek PPh itu apa saja dalam keputusan Menteri Keuangan itu atau dalam peraturan Menteri Keuangan. Kemudian yang ketiga, organisasi internasional dalam perjanjian internasional yang mengecualikan kewajiban pemotongan pajak dan telah ditetapkan oleh Menteri Keuangan. Organisasi internasional ini biasanya ya, ini yang termaktub dalam perjanjian internasional ini yang sering kita lihat adalah di dalam P3B ya, Perjanjian Penghindaran Pajak Berganda. Kadang-kadang di dalam P3B itu menyebutkan bahwasanya beberapa organisasi itu misalnya bank ini dia bukan atau dia tidak atau dikecualikan dalam pemotongan pajak. Di sana ada beberapa itu. Misalnya yang dengan Korea itu juga, dengan P3B Indonesia Korea juga menyebutkan ya kan. Kemudian yang keempat ya, pemberi kerja, orang pribadi yang tidak melakukan pekerjaan bebas atau kegiatan usaha. Yang dia hanya semata-mata memperkerjakan orang pribadi untuk melakukan pekerjaan rumah tangga atau
pekerjaan bukan dalam rangka melakukan kegiatan usaha atau pekerjaan bebas. Jadi orang pribadi ya yang tadi tidak melakukan kegiatan usaha atau pekerjaan bebas ya kan, yang dia memberikan penghasilan atau memberikan imbalan atau memberikan upah kepada orang pribadi yang lainnya. Namun bukan dalam rangka ini ya, bukan dalam rangka kegiatan usaha atau pekerjaan bebas. Contohnya apa nih? Contohnya adalah misalnya eh, setiap orang pribadi nih yang nggak melakukan pekerjaan bebas atau yang tidak ada hubungannya dengan pekerjaan bebas itu memiliki pembantu ya kan, pembantu di rumahnya atau ya sekarang asisten rumah tangga ya kan, asisten rumah tangga di rumahnya. Maka atas pembayaran eh, gaji bagi asisten rumah tangga itu di sana tidak terutang atau tidak dipotong PPh pasal 21-nya. Memang yang dibayarkan itu adalah penghasilan, namun di sana tidak ada kewajiban bagi pemberi kerja. Dalam artian adalah tuan rumahnya untuk memotong PPh pasal 21-nya. Nah, kalau misalnya yang ART itu mendapatkan gaji yang besar bagaimana? Tentu nanti mekanismenya adalah kalau dia di atas PTKP itu terutang PPh dan itu adalah untuk PPh orang pribadi yang dibayar sendiri. Jadi tidak melalui pemotongan oleh pemberi kerjanya. Yang terakhir ini adalah organisasi-organisasi internasional ya kan, yang tidak termasuk sebagai subjek pajak penghasilan, dan dia juga tadi disebutkan bahwasanya dia juga bukan sebagai pemotong PPh pasal 21. Contohnya ini ada banyak nih, ada 70 nih ya, banyak sekali ya. IBRD ya, International Bank for Reconstruction and Development, IMF, ini FAO, ILO ini di bawah PBB semua ya, UN ya, ASEAN, banyak sekali ini ya. Nanti bisa dibaca lebih detailnya, bisa di screenshot dan lain sebagainya ya. Oke, demikian yang bisa dijelaskan mengenai pemotong PPh pasal 21 atau 26. Ini pemotongnya. Dan juga yang bukan pemotong PPh pasal 21 atau 26. Dari Senpai Channel mengucapkan terima kasih dan jangan lupa subscribe, like, comment, share, serta ajak teman untuk belajar bersama mengenai perpajakan pada channel Senpai Channel ini. Baik, terima kasih.